Jadi menurut saya Yesus sekolah, ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya. Karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda, kita bisa tahu dari mana? Perhatikan Matius 13. Bukankah ia ini anak tukang? Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus. Bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua. Untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Ya, sebelum video diputar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku seiman yang Waalaikumsalam. hari ini lagi menyimak ya. Ya, ini sebagai edukasi buat kita semua, pembelajaran buat kita semua. Karena pastilah ya dari teman-teman yang muslim waktu belajar kristolog itu pasti mempertanyakan kemana sih umurnya Yesus atau Yeshua Masiah ini saat beliau berumur 13 tahun sampai sampai umur 29 tahun. Karena di dalam literasi ataupun kekristenan ini ada feedback ini. Cek. Bentar, tadi saya feedback bentar ya. Saya takmu dulu. Ya, karena di sini kita akan menemukan jalur merahnya ya. Di manakah Yesus atau Tuhan mereka ini sejak berusia 13 sampai 29 tahun. Jadi itu memang hilang. Ada missing link di sana. Ada missing link. Di umur 8 tahun, Yesus kan disunat atau dibaptis itu ya. Itu ada memang datanya. Tapi setelah itu hilang entah kemana, ceritanya, pengajarannya, dan lain sebagainya. Misterius begitu loh. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa video ya, 2 video, yaitu Bapak Pendeta Esra Elfasoru dan Bapak Dr. Bambang Gosena. Mereka dengan lugas dan jujur menjelaskan kemana waktu Yesus berumur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah ini kita nggak usah tertawa ya, ini keyakinan mereka, ini keimanan mereka. Bahwa mereka jelas-jelas mengatakan Tuhan mereka pernah bersekolah. Sampai di mana dan di mana kita akan dengarkan videonya. Akan saya buka langsung tanpa saya crop. Di sini ya. Di sini Bapak Pendeta Esra Seru sedang menjelaskan. Memang sengaja saya langsung ambil dari sini. Karena poinnya di sini. Di antara pertanyaan-pertanyaan audien yang lain. Tapi yang ini yang menarik. Kita akan dengarkan. Bentar, oke. Apa saja kalau begitu di Nazaret? Menurut saya 2 hal. Pertama sekolah. Sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Ya, sampai di sini mungkin ada komentar dari teman-teman, silakan. Ya, yang saya herannya Esra Soru ini di mana dia ngambil data gitu loh. Coba ditampilkan dulu tadi Pak Jul itu. Esra Soru ini di mana dia ambil data. Dia ini yang ngarang bebas gitu loh. Padahal di Bible itu nggak tertulis. Dan saya belum pernah membaca literatur bahwa Yesus itu atau Yeshua Masiah atau Yesus itu sekolah di mana gitu. Enak banget nih Pak Esra Soru, tapi is oke lah. Makanya juga banyak teman-teman Kristen itu nggak setuju dengan pendapat Esra Soru ini gitu. Kenapa gitu? Mikro atau SD itu 5 sampai 10 tahun kira-kira di mana gitu terstrata begini di sana itu. Di zaman Yeshua Masiah belum ada ya pendidikan terstruktur kayak gini. Canggih banget di zaman itu. Terus kemudian Mishnah atau SMP 10 sampai 12 tahun. Bukankah di Bible tertulis itu kalau ada ya di Bible itu bahwa 12 tahun dia ke sinagog sama ibunya.
sama Pak Yusuf begitu. Dia bahkan menurut informasi teman-teman Kristen mengatakan dia mengajar di sana. Dia bersoal jawab dengan para ahli Taurat di sinagog gitu. Gitu ya. Jadi dia nggak sekolah gitu. Tapi oke lah kalau Tuhan sekolah. Talmud SMU 12 sampai 29 tahun. Enak banget kok ada SMU di zaman itu ya. Apalagi kuliah nih, buset. Kuliah. Di zaman itu belum ada dosen loh ya. Dia PT itu perguruan tinggi STT, sekolah tinggi teologi. Dari mana Yesua Amasya sekolah tinggi teologi Pak Esra? Ini ya teman-temannya, tapi is oke saja. Ini menandakan bahwa Tuhan mereka itu memang sekolah. Nah persoalannya ini adalah bahwa teman-teman Kristen mengatakan Yesua Amasya atau Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ini yang problem nih. Ya, kalau memang fisiknya adalah manusia, rohnya adalah roh ilahi atau Tuhan begitu. Ya kok bisa sekolah itu Tuhan? Karena nggak mungkin dipisah. Misalnya manusia pergi sekolah, dia tidak menjadi Tuhan dulu. Ya nggak bisa. Nggak bisa dipisah begitu dong. Nggak mungkin dia letakkan ketuhanannya dulu, baru dia pergi sekolah. Pulang sekolah, baru kemudian memasukkan lagi ketuhanan dalam dirinya. Ya nggak bisa begitu, on off kayak gitu. Nah ini kan namanya kalau menurut saya Esra Soro ini pembohongan publik. Karena tidak ada data yang begini di dalam Bible. Itu dari saya teman-teman. Tapi yang penting ini adalah tujuannya untuk menginformasikan bahwa inilah Tuhannya Esra Soro sekolah. Bayangkan kalau Tuhan sekolah. Kenapa Tuhan sekolah? Yesus itu Tuhan. Tidak ada satupun Kristen kecuali Unitarian sama Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus Yesus itu bukan Tuhan. Selain itu mau Katolik, mau Protestan, mau karismatik, mau Reform, mau apapun itu, Yesus itu Tuhan. Bukankah di dalam Lukas 2 nomor 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bukankah dia di dalam ada datu satu kamu memanggil aku guru dan Tuhan? Bukankah di sana Thomas menyembah dia mengatakan ya Tuhanku ya Allahku gitu. Jadi harus konsisten begitu. Jangan sampai ini di on off kan gitu. Kalau dia sekolah ya manusia, kalau dia bermukjizat ya dia Tuhan kan gitu. Nah inilah menjadi problem kalau anak orang itu dimasukkan unsur ketuhanan di dalam diri anak Bunda Maria ini. Kira begitu kesulitannya, makanya kalau diskusi dalam hal ini ya mereka hanya berputar-putar terus endingnya emosi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Seperti tadi sore. Kira-kira begitu Pak Jul. Baik, terima kasih. Kalau pendapat saya sih, saya setuju ini ya, kita ikuti aja pola pemikiran dari Bapak Esra Soro ini. Kalau dikatakan dia pernah bersekolah di Mikrah, Misnah, Talmud, dan Midras. Tetapi yang jadi pertanyaan itu, siapa ini, kepala sekolahnya siapa? Itu satu. Terus waktu pendaftar itu bagaimana? Sedangkan kita tahu, Yesua Masya tidak mempunyai seorang ayah. Dan di liturgi Yahudi itu sangat keras sekali ya, sangat disiplin sekali. Bagaimana seorang yang dituduh tidak mempunyai ayah itu bisa bersekolah? Ini siapa ini? Wali kelasnya siapa ini? Ini yang harus kita pertanyakan. Karena apa? Untuk masuk ke sekolah jelas ditanyai data-datanya. Kamu daftar orang tuamu siapa namanya? Yang perempuan jelas Maria. Yang laki-laki, nah ini yang laki-laki ini gimana nih caranya memasukkan data-datanya di sana? Dan ini akan menjadi kehebohan ya. Kehebohan waktu zaman dahulu, guru-gurunya akan heboh, kepala sekolahnya akan ramai sekali. Mungkin kalau sekarang itu jadi viral ya. Ada seorang manusia mendaftarkan di sebuah sekolah tapi tidak tahu orang tuanya, terutama laki-lakinya. Jelas tidak mungkin lah kalau dikatakan di situ itu siapa bapaknya. Bapaknya adalah bapaknya atau orang tua laki-lakinya adalah bapak. Padahal bapak itu adalah sesembahan atau YHWH itu sesembahan orang Yahudi. Nah ini jadi rancu ini. Jadi rancu jelas akan menimbulkan keonar-onaran. Dan melalui jenjang SD, SMP, SMU, dan STT. Dan waktu itu apakah nilai-nilainya juga ada? Rapotnya bagaimana? Ia tangani siapa? Dan kalau sudah masuk ke Midras, itu gelarnya apa ini?
Karena di situ ditampilkan juga STT, Kak, sekolah teologi. Nah, inilah kalau seorang anak manusia dituhankan ya kayak begini. Ini anak orang ini. Anak orang dipermainkan kayak begini. Kalaulah ada Bunda Maria jelas itu marah-marah. Karena yang kita tahu bahwa Yesus itu adalah sesembahan orang Kristen. Dan semua orang Kristen di dunia kecuali yang disebutkan Bang Ade tadi yaitu Sesi Yehova dengan Unitarian tidak menyembah Yesus, tidak menuhankan Yesus. Nah ini makanya itu kalau kita berdiskusi dengan sesama oten mengenai di manakah umur Yesus 13 tahun sampai 29 tahun, mereka tuh jawabannya mulai dari ujung barat sampai ujung timur muter-muter nggak karu-karuan. Tapi kalau ada pernyataan begini ya udahlah itu kepercayaan daripada Pak Pendeta Esra Soru yang kita jadikan ini sebagai pembelajaran kita semua bahwa inilah risikonya menuhankan anaknya orang. Pasti berisiko. Bagaimana seorang yang dianggap Tuhan bisa bersekolah itu loh di mana? Terus di mana kekuasaannya? Kemaha kekuasaannya itu di mana? Bersekolah, coy. Ini sebuah pemikiran teman-teman yang Kristen, tapi saya nggak bisa komentar banyak. Itulah kepercayaan mereka. Itu aja mungkin Bang Andi, mungkin ada yang tambahin lain? Kalau untuk Bapak ada Pak Yusuf, jadi Bapak hukumnya namanya gitu, Bapak angkat Wali. wali, ada walinya Pak Joy gitu. Wali. Tapi kalau Bapak yang Bapak biologisnya nggak ada, tapi Yesus itu memanggil Bapak kepada yang mengutus dia, gitu ya. Kira-kira begitu pelurusannya. Jadi memang di sini agak sedikit asik juga ya bahwa kalau Tuhan itu sampai STT berarti Yesus itu Tuhan sarjana gitu ya, sarjana teologi menurut Esra Asoru ya. Berapa tahun sih dia menyelesaikan kuliah ya? Itu 10 tahun Bang, dari 10 20 tahun dia, sampai 30 tahun, 10 iya, tahun. 10 tahun dia kuliah. Oh iya, udah gitu langsung dikorbankan Bang. Dia enggak 30, dia masih sempat mengajar 3 tahun setengah gitu. 3 tahun setengah. Oh iya betul. Ya, jadi dia kuliah selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, terus artinya Tuhan mereka ini gelarnya adalah sarjana teologi menurut Esra Soru ya. Nah dia itu Midras PT perguruan tinggi sekolah apa Teologi. STT gitu ya. Sekolah tinggi teologi itu. Sekolah tinggi teologi artinya Yesus adalah Yesus Sarjana. Kristus STH sekolah teologi. Waduh. Sarjana teologi sorry. Jadi Yesus Kristus STH menurut Esra Soru karena kuliah. Nggak mungkin dong dia putus kuliah, pasti nggak drop out, pasti yang menyelesaikan kuliahnya. Persoalannya adalah kalau menjadi 10 tahun itu berapa semester ya? Biasanya kan cuma 4 tahun, 8 semester. Ini buset. Kelamaan di dalam mahasiswa abadi gitu. Ya is oke lah. Nggak apa-apa lah Bang. Nggak apa-apa lah itu. Ini pendapatnya Esra Soru teman-teman. Kalau saya sih agak lucu aja sih kalau Tuhan sekolah sampai kuliah gitu. Dilanjutkan lagi Pak Jur. Lanjut. Oke. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya. Karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Kita bisa tahu dari mana? Perhatikan Matius 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus. Bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua. Untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Ada Yudas, ada Yakobus, ada... Ya, bisa dikomentari di sini Bang Andi. Waduh. Agak rawan ini gitu ya. Bahwa Yesus itu pulang sekolah dia bantu ibunya. Dia bantu mamanya karena
bapaknya katanya mati muda. Siapa bilang Yusuf mati muda? Udah, Yusuf mati tua, 90 tahun umurnya tuh. kurang 90 tahun kan begitu ya. Terus kemudian membantu ibunya sambil tukang kayu karena membantu adiknya. Nah ini kok Tuhan punya saudara gitu. Saudaranya adalah Yakobus, Yoses, dan Yudas dan Simon. Saudaranya ada 3 apa 4 ya? 4. 4. Tuhan kok punya saudara begitu. 4 bersaudara berarti. Anak kelima dari 4 bersaudara. Yesus anak pertama kayaknya. Anak pertama, iya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi teman-teman di luar sana jangan marah ya. Ini kami hanya mereaksi pendeta Esra. Suruh pendeta loh ini. Jangan omelin kami gitu loh. Komplain aja ke Esra Soru. Di mana dia dapat data bahwa sepulang sekolah, sepulang kuliah, dia bantu orang tuanya karena dia punya adik. Ya, terus Pak Yusuf itu mati muda. Karena Pak Yusuf mati muda, jadi Yesuslah menjadi bapak pengganti gitu. Jadi tulang punggung itu. Menjadi tukang kayu dan seterusnya. Tulang punggung keluarga. Tapi dia kan juga sebagai Tuhan. Terus kapan waktunya disembah? Gitu loh. Nah ini dia menjadi problem nih. Katanya yang disembah bukan Yesus. Yang disembah itu Bapak di surga. Ya berarti Yesus bukan Tuhan dong. Enggak, nanti kalau sudah mati, itu yang Baru jadi salib, Tuhan. berangkat ke surga, baru kembali menjadi Tuhan. Gitulah. Tapi ada yang mengatakan, ya waktu dia bermujizat, dia Tuhan tuh. Ya ini yang benar yang mana sih? Gitu loh. Ya Yang itu benar aja. itu, Yang benar Yesus gimana? itu seorang utusan. Seorang nabi, itu yang benar. Benar nggak itu? Yang benar ya itu Betul. pasti. Pasti kalau itu Pak Zul. Orang sudah tertera kok. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Esa. Dan mengenal aku yang engkau utus. Lanjut. Ya, buktinya di dalam Kisah Para Rasul 2:32 kalau nggak salah ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu Allah membuat dia menjadi Tuhan. Coba aja buka, coba Mas Panji Kisah 2:32 kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi setelah mati itu menurut Kisah Para Rasul nanti mati di tiang salib Allah membuat dia menjadi Tuhan. Gitu. Jadi itu aja sih. Saya juga jadi heran Pak Esra Soro kok berani banget gitu ya. Padahal di sisi lain banyak loh orang yang mengatakan Yesus tidak punya saudara. Apalagi Katolik marah banget ini. Karena apa? Maria itu perawan suci. Gitu ya. Ya, Tadi itu, ya lanjut. tadi itu kisah berapa Bang? Kisah 2:32 kalau nggak salah itu. Oke, sambil dicari silahkan dilanjut dulu Pak Jul. Ada Yoses. Adik Yesus itu 2 menjadi penulis Alkitab. Surat Yakobus. Itu Yakobus adik Yesus yang tulis. Bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul sudah mati. Kisah 12. Yang menulis surat Yudas. Itu Yudas adiknya Yesus. Bukan Yudas Iskariot. Jadi 2 adik Yesus itu jadi penulis Alkitab. Nah mereka lahir setelah Yesus lahir. Yusuf mati muda. Maka Yesus mengambil alih pekerjaan. Bajul. Aduh. Itu sampai yang di sebelahnya secara Soro puyeng dia itu. Apa ini sebelah saya ngomong apa? Sampai dia tadinya melongo sampai dia sampai termenung-menung begitu. Pusing kepalanya itu. Pusing kepalanya kok. Adanya Yesus menulis kitab gitu. Nah, ada aja Pak Esra Soro nih. Udahlah terusin lah Bajul. Dia jadi orang. Aduh. Ini ada nggak Oten yang naik ini yang kejang-kejang ini? Tapi ini ada pertanyaan. Itu kalau Tuhan punya saudara, terus saudaranya jadi apa katanya gitu? Ya jadi saudaranya Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, Yesus jadi Tuhan, gurunya jadi apa? Yang mengajar Tuhan lah. Aduh, Ya ribet banget sih. Allah, astagfirullah. Mestinya Sekarang kata saudaranya yang menulis Bible. ya kalau bisa sih dikembalikanlah anak Bunda Maria utusan Tuhan. Yesus sendiri banyak kok berkata. Dia utusan Tuhan. Gitu. Dengar aja nanti bagaimana siapa Bambang Nursena, Sema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Yesus berkata ngomong gitu. Jadi nggak ada unsur ketuhanan dalam diri Yesus itu.
Itu yang benar gitu. Yohanes 5:30, Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, banyak bahkan. Ya, Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dia ambil lagi kan ada di sana Yohanes 14:6. Inilah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ada Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi serba salah. Serba salah. Di sisi lain ada ayat ambigu memaksakan Yesus Tuhan. Nah, kalau kita kejar kalau begitu, apakah Tuhan sekolah? Mereka bilang yang sekolah adalah manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, serba salah kan? Artinya apa? Di sisi lain dia Tuhan, di sisi lain dia manusia. Jadi di sini ada Tuhan, ada manusia bercampur Tuhan. Gitu loh. Serba salah gitu loh. Makanya sudah banyak teman-teman kita Kristen itu sadar menjadi Unitarian. Bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Tuh dari saya Pak Jul, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Orang tua, ibunya, dan saudara-saudaranya. Jadi menurut saya, Yesus tidak pergi kemana-mana. Dibesarkan di Nazaret sambil sekolah dan kerja. Itu menjadi teladan bagi anak muda sekarang. Supaya rajin sekolah, tapi harus bantu orang tua. Mantap, mantap. Jadi teladan. Masya Allah. Ya udahlah, itu adalah Ya. statement dari Bapak Pendeta. Kita tetap menghormati ya. Apapun statement beliau, di sini kita tidak ada sedikit pun untuk menyinggung. Kita hanya mereaksi, mempertanyakan, dan kita komentari. Kita akan bergeser ke ini Bang Andi ya. Ya. Ke pernyataan dari Bapak Dr. Bambang Sebelum Sena. jangan diputar dulu Pak Jul, saya komen Pak Esra Soru tadi. Jadi menurut Esra Soru, kesimpulan Esra Soru adalah Yesus sejak usia 13 sampai 29 tahun dia stay di Nazaret. Apa aktivitasnya stay di Nazaret selama 12 atau 13 sampai 29? Sekolah dan kerja. Jadi Tuhannya Esra Soru selama usia 12 sampai 29, Tuhannya Esra Soru stay di Nazaret. Sekolah dan kerja, membantu ibunya karena ayahnya mati muda dan punya dia 4 saudara. Itu kesimpulan dari Esra Soru. Lanjut, lanjut. Kita lanjut, ini juga pertanyaan sama ini sebenarnya. Kemanakah Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Ini dijawab oleh Bambang Nursena. Apa jawabannya? Kita dengarkan baik-baik. Yang menggenapi Taurat. Tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Kenapa kita banyak mencatat umur 8 hari? Karena umur 8 hari itu usia penyunatan, yaitu Brit Milah. Ya, makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat. Orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8. Perhatikan, apa gereja tidak melestarikan itu? Siapa bilang tidak melestarikan? Karena Anda tidak tahu saja. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Ya, tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Ya, silakan dikomentari teman-teman. Ini di sini Bambang Nursena ngarang lagi memaksakan Tuhannya lahir 25 Desember. Memaksakan banget gitu loh. Di mana ada tertulis di Bible Pak Bambang? Udah janganlah bodoh-bodohi orang lah. Sudah banyak anak buah Bambang Nursena itu yang mendengarkan video-video Bambang Nursena gitu ya. Pingsan di depan kami di sini kalau diskusi. Kabur gitu loh. Karena apa? Mendengarkan ceritanya Bambang Nursena dipakai diskusi, akhirnya kita berikan edukasi bahwa itu ngarang. Ngarangnya apa? Karena di datanya di Bible nggak ada. Itu satu ya. Yang kedua adalah kalau Yesus lahir 25 Desember tahun 749 sebelum apa tadi itu ya. Bisa oke lah kalau dia lahir tahun segitu. Tapi tanggalnya itu nggak jelas. Nggak ada tertulis.
Bukankah kalian Kristen ini harus Alkitabiah? Anda kan tidak mengenal yang namanya hadis. Tidak ada itu gitu. Ya kalau sejarah-sejarah pembuktiannya dihubungkan dengan itu yang lahir, waktu itu ada kejadian begini, ya terserah lu. Yang jelas pada kejadian Yesua Amasya lahir itu, perjalanan Bunda Maria bersama tunangannya Pak Yusuf di Lukas 2 nomor 1 sampai habis itu perjalanannya malam hari. Dalam perjalanannya itu menemukan kawanan domba menggembalakan dombanya pada malam hari. Karena di situ perintahnya apa, Raja Agustus seluruh penduduk dunia harus disensus. Nah kalau dia lahir pada waktu itu, tahu sendiri tanggal 25 Desember itu, apalagi malam hari, itu nggak mungkin domba digembalakan. Nggak sehat itu domba kalau di musim dingin seperti itu. Daerah-daerah sana itu Desember itu musim dingin. Itu kira-kira dalam hal kelahiran tanggal 25 Desember. Itu nggak ada urusan. Yang pasti 25 Desember itu adalah Sandai. Apa itu Sandai teman-teman? Lahirnya dewa matahari. Itu ada itu datanya kalau itu. Di internet Anda bisa buka teman-teman. Nah kalau Yesua Amasya atau Yesus Christ itu disunat pada 8 hari, ya itu betul karena memang kisahnya ada di Lukas. Disunatlah dia pada usia 8 hari. Ya kalau mengikuti liturgi atau tradisi Yahudi, ya memang Yesus Yahudi. Tuhan Anda orang Yahudi begitu. Orang Yahudi itu orangnya tauhid. Ya tidak ada tuh Yahudi mengatakan Trinitas. Jadi Yesus kalau dia mengikuti Yahudi disunat, ya Yesus itu adalah Yudaisme dan dia adalah tauhid, menyembah satu-satunya Allah yang benar itu. Yang paling parah tadi Pak Bambang Nursyena, siapa bilang gereja tidak melaksanakan 8 hari disunat? Saya belum pernah mendengar tuh. Rata-rata Kristen nggak disunat Pak Bambang. Ya karena mungkin Anda ortodok. Makanya kalau Anda ortodok, jangan Anda terlalu terbuka lebar dan tidak memberitahu diri Anda bahwa Anda ortodok. Tapi kalau Anda berbicara seakan-akan mewakili Katolik, mewakili Protestan, mewakili Oneness, mewakili ini. Gitu loh. Pak Bambang ini nggak punya jati diri. Bawa denomnya apa? Padahal kita tahu arahnya seperti apa. Kalau dia di lingkungannya sendiri, nggak di publik, dia akan menyerang denom yang lain. Kenapa Pak Bambang nggak menyerang aja gereja-gereja? Kalian ngapain kok nggak disunat? Kalian ngapain tidak melaksanakan imamat? Mestinya Pak Bambang di situ arahnya begitu. Tapi Pak Bambang nggak mau begitu. Kenapa? Takut kehilangan pendukung. Akhirnya apa? Kalau berbicara ya netral-netral saja. Oh udah loh Pak Jul. Begitu. Om Bipang ketawa aja. 25 Desember loh Bang Bipang. 25 Jadi gini Desember. Bang, kalau kita bicara literatur akademis, betul apa kata Bang Handi tadi, Bambang Nursyena ini sebetulnya koplak Bang. Mending gua Bang domba kucluk Bang. Jadi 25 Desember itu menurut para literatur akademis ilmiah itu adalah kelahiran Dewa Mitra. Ya, ada judul buku tentang The Pagan of Christianity yang menyebutkan 25 Desember itu adalah tentang kelahiran Dewa Mitra. Karena Dewa Mitra itu adalah konsep pagan Romawi, ya kan? Sebagai apa? Karena di situ pada 25 Desember itu hari Saturnalia namanya Bang Panji. Jadi hari tentang penyembahan kepada Dewa Matahari. Kenapa diadakan seperti itu pada saat itu? Karena Romawi pada saat itu tahu kalau umat Oten itu harus dikasih perayaan. Dibuatlah 25 Desember sebagai hari perayaan yang dikasih anggap aja itu kelahiran Yesus sudah selesai gitu kan. Biar nanti para umat domba Oten sejak zaman Romawi itu mengakui tentang kekaisaran Romawi tadi, sehingga umat Oten bisa dijadikan tentara bagi pasukan Romawi. Itu sejarahnya Bang Panji. Nah, itu ramai itu kalau kita membahas itu, banyak literatur itu menyatakan
Jadi selama ini apa 25 Desember itu? Itu hanya sebagai tradisi terkait tentang Dewa Mitra tadi, tentang Mitraism, ya kan? Jadi sebagai sebagian dari satu kultur budaya Romawi yang karena mengadopsi budaya pagan dulu, gitu ceritanya Bang. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah seperti itu runtut. Kalau Banus ini koplak namanya. Makanya nanti muncul namanya Santo Natal ya Bang ya, hari Natal ya. Ya, Itu namanya Santo Natalius. Nah, itu sebagai seorang suci yang orang yang gedut dari Belanda yang pernah membagikan akhirnya menjadi sebagai Santa Claus. Wah, itu Bang ceritanya. jadi kalau boleh berpendapat ya teman-teman ya, apa kira-kira hasil atau apa yang dibawa tentara Romawi ini yang pernah menjaya di sana? Dia membawalah Yesua Amasya ini. Dijadikan Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Padahal sebelum ada Yesus lahir di muka bumi, kalau menurut saya sejarahnya adalah perayaan 25 Desember ini udah ada di penyembahan dewa-dewa di sana gitu loh. Nah, supaya laku harus mengganti nama supaya bisa mengakomodir semua gitu. Jadi inilah oleh-oleh yang dibawa tentara Romawi ini adalah Yesus, namanya dijual-jual supaya laku gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang seiring dengan waktu orang banyak berpikir. Ternyata selama ini kita dibohongin. Tadinya apa? Ya Anda lihat aja tengok daerah barat sana. Anak-anak muda, orang-orang yang berpikir itu ya banyak meninggalkan gereja bahkan cenderung ateis. Isi gereja sekarang di sana-sana itu apa? Ya nenek-nenek dan kakek-kakek saja yang sudah terlanjur basah gitu. Tapi orang berpikir maju apa coba? Gereja dijual-jualin. Jadi semakin lama semakin terkuak. Dulu memang mungkin orang masih kolot, masih bisa dibohongin gitu ya. Tapi anak-anak muda yang berpikiran maju sekarang ya berlomba-lomba meninggalkan ajaran kayak ginian gitu. Semoga saja mereka ini ya di-refresh lah kembali ke jalan yang benar. Apa itu? Yang menyembah Tuhannya Yesus. Udah selesai. Lanjut Pak Jul. Itu konversi kalender Julian yang kemudian dilanjutkan Gregorian dari penetapan abad kedua tahun 189, aslinya tertulis dalam Koptik di Didascalia Apostolorum. Tapi kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember kok tahun barunya 1 Januari, kenapa? Nambah lagi ke sunat ini, nambah ke sunat. Hari itu dihitung dari 8 hari. Itulah saat penyunatannya Yesus. Bukan. Makanya kalau di gereja ortodoks, Bener Bang Andi. 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu adalah hari sunatnya Yesus. Milah tadi. Itu diperingati. Ya, 25. Ya dikomentari itu tambah gak karu-karuan nih Pak Bambang. Bener. Pasti saya bilang, dia belum ngomong pasti bilang pasti diarikan ke sunatnya 8 hari nih. Tebakan Bang Andi ternyata betul ya. Ya orang ya sering diskusi sama mereka ya begitu Ya jawabannya. kenapa nggak hari sunatnya aja yang diperingati? Kenapa hari Natalnya? Kenapa hari tahun barunya? Gitu loh. Ya Kalau dulu. diperingati kan? Ya ini ajaran sudah ada Mas Panji. Ini ajaran sudah ada. Bagaimana orang-orang dewa pagan di sana itu sandai memperingati lahirnya dewa matahari begitu. Mereka itu libur panjang menyambut tahun baru 1 Desember itu. Oh, begitu. Iya. Nah supaya laku gitu. Iya tentara Romawi ini harus membawa oleh pernah menjaya di sana. Gitu loh. Membuatlah cerita bahwa dia pernah menyalibkan Yesus. Penebusan dosa dengan darah. Ya dikombinasi dengan ajaran barat, ajaran pagan itu. Ya Yesuslah yang dikorbankan namanya. Ini suatu saat nanti ketemu nanti Bunda Maria dipeltok palang semua. Anaknya lu permainkan gitu loh. Terutama Bambang Lusiana dan Pak Esra Soru gitu. Masya Allah. Ini berarti sebuah Nina Bobo kalau begitu Bang Andi. Jadi untuk menyenangkan orang ceritanya ya diiming-iming lah itu. Tahun baru lah, apalah. Kan kayak gitu mungkin ya.
Seperti itu. Untung aja dia nggak mengatakan Nabi Isa Al-Masih 25 Desember. Gue peletok gitu loh. Iya, Ya, bener. bener Lanjut Om gitu. Ipang. Jadi inilah kenapa sih orang-orang kayak Bang Nursen itu selalu ngarang-ngarang gitu. Kalender Gregorian lah, apalah, dihubungkan sunatnya Yesus, mundur 8 hari jadi 1 Desember, apa gitu coba. Kalau tidak Alkitabiah ya sudah, nggak usah dikarang gitu loh. Bukankah orang beragama itu harus ada di kitab suci? Ya, penjelasannya ya bolehlah penjelasan kita ada hadis ya, yang lebih menerjemahkan lagi gitu loh. Karena hadis itu kan menjelaskan bagaimana memperkuat, bagaimana menerjemahkan Al-Quran agar mudah dipahami. Itu pun ada nabinya yang menjelaskan, bukan orang lain. Bambang Nursena bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ya dia lebih ngerti dari Yesus. Emaknya sendiri nggak pernah ngomong anaknya lahir tanggal segitu. Itu loh. Silakan Mas Bang. Jadi lucu juga Bambang Nursena ini Bang, koplak ya makanya. Mending aku Bang domba kucluk gitu kan. Jadi memang kalau kita membahas tentang sejarah, memang ya jadi tadi memang betul apa kata Bang Andi tadi Bang Panji. Pendeta J.W. Danau menyatakan Mitras adalah spiritual yang terang bersaing dengan spiritual kegelapan. Dan melalui pekerjaannya kerajaan kegelapan akan diterangi oleh cahaya surga itu sendiri. Keabadian akan menerima segala sesuatu kembali ke hati, dunia akan ditebus kepada dewa. Nah, Mitras itu lahir pada tanggal 25 Desember sebagai keturunan matahari. Setelah para dewa Ormus dan Ahrimanes, Mitra berpangkat tertinggi di antara dewa-dewa Persia kuno. Dia digambarkan sebagai seorang pemuda yang indah. Wah, jadi itu Bang. Dan Mitra juga disebut gembala yang baik, sebuah jalan kebenaran dan cahaya, penebus penyelamat. Rame nih. Menurut Sampler Encyclopedia, yang paling penting dari banyaknya festival adalah hari ulang tahunnya Mitra. Dirayakan pada tanggal 25 Desember secara terus-menerus berulang tiap tahunnya. Nah, ini terbukti dari kelahirannya Kristus gitu kan. Penyembahan Bang Bipang ulang. Jalan ke Roma. Bang Bipang, Om Bipang, diulang dong tadi. Tanggal berapa Mitras itu saya kurang dengar tadi, maaf. Yang ulang tahun Mitras itu 25 Desember. Dirayakan setiap tahun. Setiap tahun sebagai festival bagi Romawi. Nah, itu Bang. Karena Mitra itu adalah dewa setelah para dewa Ormus dan Ahrimanes. Dan Mitra berpangkat tertinggi di antara dewa-dewa dan digambarkan seorang pemuda yang indah katanya. Sama kan Bang? Berarti kalau gitu bisa dimasukkan karena tampang Yesus ini Pak Jul tutup ganteng. dulu Pak Jul, ini ada data Pak Jul. Ganteng, mungkin itu ya yang diiming-iminginya. Gitu loh, dijadikanlah tanggal 25 Desember itu sebagai hari Natal. Waduh. Bener. Jadi baca Mas Panji, baca dulu nih Mas Panji. Apa ini? Mana nih? Mandailing online. Dari situs laman online mandailingonline.com, tanggal 25 Desember itu 25 Desember itu Natal Dewa Romawi. Bagi umat Kristen, Natal 25 Desember adalah hari besar yang dirayakan dengan sepenuh sukacita dan kemeriahan. Hari ini diyakini sebagai peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Dies Natalis of Jesus Christ. Dies Natalis ternyata. Peringatan ini menjadi penting karena mereka meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, perayaan Natal bagi umat Kristiani adalah memperingati hari ulang tahun kelahiran Tuhan. Mengapa mereka merayakan hari ulang tahun kelahiran Yesus 25 Desember? Apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Nah, 1. Langsung ya saya ininya ke nomor poin 1.
Yesus lahir tanggal 14 Maret sebelum Masehi. Kok jauh ya? Maret, Desember, oh jauh. Dari Love of Manchester, pendeta gereja Saddleback dalam bukunya What Really Happened Christmas Morning. Saddleback. Iya, Saddleback dalam bukunya What Really Happened Christmas Morning menolak pendapat bahwa Yesus lahir pada tahun 1 Masehi dengan merujuk kepada pendapat para ahli lainnya. Menurut Josephus, sejarawan Yunani, Yesus lahir pada tanggal 14 Maret 4 tahun sebelum Masehi berdasarkan observasi astronomis. Johannes Kepler, Yesus lahir tahun 7 sebelum Masehi. Sedangkan Tertullian, Irenaeus, Eusebius, Bapak Gereja, berpendapat bahwa Yesus lahir tahun 2 sebelum Masehi. Yang kedua, pendapat lain, Yesus lahir di bulan April atau November. Diungkapkan oleh Dr. J.L.C.H. Abineno menjelaskan bahwa Yesus mustahil lahir 25 Desember. Menurutnya, Yesus lahir pada bulan Maret, April, atau November. Gereja-gereja merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kebiasaan baru ini dimulai dalam abad keempat. Sebelum itu gereja tidak mengenal perayaan Natal, terutama karena gereja tahu dengan pasti Tidak tahu dengan pasti kapan, pada hari dan tahun keberapa Yesus dilahirkan. Kitab-kitab Injil tidak memuat data-data tentang hal itu. Dalam Lukas pasal 2 dikatakan bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, gembala-gembala sedang berada di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, ayat 8-nya. Itu berarti Yesus dilahirkan antara bulan Maret atau April dan bulan November. Dalam buku Katekisasi Perjanjian Baru halaman 14. Di poin selanjutnya, ini ada pendapat lain, Yesus lahir di bulan September. Pendapat dari pendeta Benjamin Obadiah, alumnus Jerusalem Center, Yerusalem, mengutip pendapat R.A. Honorov dalam bukunya The Return of Messiah tahun 1997 menyatakan bahwa Yesus lahir pada bulan September. Benjamin menulis, meskipun menurut Alkitab Yesus dikandung Maria dari karunia Allah, Lukas 1:35, tetapi ia dikandung secara normal selama 40 minggu atau 9,5 bulan atau 9 bulan 5 hari. Ini berarti Yesus dilahirkan akhir bulan September atau awal Oktober. Dan di saat itulah orang Yahudi merayakan hari raya Tabernakel. Hari raya ini jatuh setiap tanggal 15 bulan Tisri menurut Yahudi. Menurut kalender Yahudi ya. Menurut kalender internasional Georgian pada tahun 1999 tanggal 15 Tisri bertepatan dengan tanggal 25 September. Jadi umat Kristen yang memperingati hari Natal 25 Desember terlambat 3 bulan. Waduh. Lanjut poin 4-nya. Yesus lahir di bulan Januari. Wah, ini ada lagi nih penafsiran Natalnya lagi. Dari Epipanius dan Gereja Ortodok Timur memperingati Natal tanggal 6 Januari. Lalu Gereja Katolik Ortodok memperingati Natal tanggal 7 Januari.
Sedangkan gereja Armenian memperingati Natal tanggal 19 Januari. Waduh. Macam-macam kan pendapatnya. Mau lagi bang, mau tambahin. Tambah terus, nggak apa-apa. Yang penting kita kan baca data. Baca data, Ya. betul. Pakai literatur bang, baca nggak asal asumsi kayak Oten. Jadi dalam kata kombe di Roma disimpan peninggalan dari ibadah mitrah tua adalah foto bayi mitra duduk di pangkuan ibu perawan. Sementara berlutut di depannya itu Persia Majus bersujud kepadanya dan menawarkan hadiah. Dia dimakamkan dan setelah 3 hari ia bangkit kembali. Kebangkitannya dirayakan setiap tahun. McClinton dan Strong menulis, pada zaman modern, penulis Oten telah dibujuk untuk melihat positif atas pernyataan bahwa beberapa penggunaan gerejawi, misalnya lembaga dan festival Natal, berasal dari kultus dari Mitraism. Beberapa penulis yang menolak untuk menerima agama Oten sebagai asal supranatural bahkan masuk lebih jauh ke dalam lembaga perbandingan yang erat dengan pendiri ajaran Oten. Dupuis dan lain-lain, dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan bahwa Injil hanya cabang, Bible hanya cabang Mitraism. Yang berikut lagi, Mitra mempunyai festival utamanya yang kemudian menjadi Paskah, di mana saat ia dibangkitkan hari rayanya yang kudus itu hari Minggu, hari Tuhan. Agama Mitra memiliki ekaristi dan perjamuan Tuhan. Nah itu bang. Kemudian Mitra juga mengatakan, saya seorang bintang yang pergi dengan engkau dan bersinar dari kedalaman. Ini sama dengan Wahyu 22:16. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, dan bintang pagi yang cerah alias Yesus. Nah itu bang. Banyak punya data bang. Lanjut bang Panji. Lanjut Pak Jul. Lanjut Pak Jul. Oke. Sebentar ya, sabar. Kita dengar dari Bapak Dr. Randus Bambang Nursena. 26, 27, 28, 29, 31, 8 hari. Ngitungnya bukan seperti kita. Kalau dihitung kan kita ini kan 3 hari, 3 malam dihitung 24 jam, tidak. Tanggal 25 dihitung 1, 26 dihitung 1. Akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari. Terus kedua, kenapa Yesus umur 12 tahun? Diceritakan karena itu usia bar mitzvah. Bar mitzvah itu usia di mana anak seorang Yahudi saat itu menerima hukum Taurat. Kenapa baru muncul 30 tahun? Baca di kitab Imamat, kitab bilangan. Pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun karena mereka baru muncul di depan umum itu ketika usia 30 tahun dan usia purna untuk pelayanan itu 50 tahun. Makanya usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan hal itu? Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh. Nah terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Za, Ro, Za itu. Stop Pak Jul, stop dulu. Jadi menurut Bambang Nursena, kemana Yesus waktu umur 12 tahun? Ya dia ada di Nazaret. Ngapain? Dia belajar ngaji. Kalau di Islam dia belajar Iqra. Kalau di sana itu Bet Sefer. Mempelajari Iqra lah, bacaan-bacaan, mempelajari huruf-huruf apa itu? Hebrew. Gitu loh. Mestinya ada Morereski dulu ngajar di sana ya. Gitu ya. Ya itulah menurut Pak Bambang Nursena ini Tuhannya teman-teman kita Kristen nih di umur 12 tahun dia samakan dengan anak-anak kita nih belajar Iqra.
Jadi ternyata Tuhannya gimana Mas Panji? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Itu Kalau- kalau 12 tahun Bang baru belajar alif bata berarti Telat. termasuk anak yang telat Bang. Gitu loh. Karena kalau di Islam jangankan 12 tahun. 6 3 tahun. tahun aja ada yang sudah hafal 30 juz. Gitu loh. 3 tahun loh usianya. Ini 12 tahun baru belajar eja. Berarti kan telat usianya. Pantas kalau STT-nya tadi 10 tahun kalau gitu. Jadi perbedaannya kalau dia bed sever, kalau kita ikro. Itu bed Ikro, sever. betul. Hebat ya Bang manusia yang tahu semua kalau Yesus pernah belajar bed sever ya. Belajar Iya. ngaji gitu ya. Iya. Dari mana Bang manusia yang paham ya? Tapi aku lebih condong dengan pendeta Esroro dengan Lukas mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah di SD, SMP, SMA, dan STT. Kalau Bambang Nursena itu bulet. Ya udahlah terus terang aja Pak Bambang bahwa Tuhan kamu itu pernah bersekolah, nggak usah memakai istilah-istilah di madrasah, belajar alibata lah. Ini namanya cocokilogi. Itu jelas Tuhan kamu itu bersekolah. Udah terima saja. Jangan bulet kalau membuat pernyataan. Coba kita dengarkan ya. Bulet ini memakai istilah-istilah di Islam, kita dengarkan ya. Kan gitu kan. Nah setelah itu pada usia bed sever itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci. Shema Israel pasti itu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Nah, pasti itu. Bersit, ya kitab Kejadian 1 itu dihafal. Setelah dia teksnya lancar. Bersit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohu wa pohu wehosekal. Tahu nggak yang dia baca ini apa? Kejadian 1, pada Kejadian mulanya Allah 1. menciptakan langit dan bumi. Gitu itu yang dia baca tuh. Gue pikir gue nggak ngerti Bang, gue ngerti. Kejadian 1 dia baca rohala melayang-layang di atas permukaan air itu. Bang Andi jangan dulu ditebak biar rame. Kalau Bang Andi udah tebak nggak rame. Terus itu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, itu Ulangan 64. Coba aja buka Mas Panji. Iya bener. Atau Markus 12:29. Sama itu copy paste. Sama. Aduh Bang, gimana sih ente ini kok Tuhan sekolah, Tuhan dipaksakan 25 Desember Bang. Pada Kristen Ortodoks sendiri tidak, itu dia Kristen Ortodoks sebagian di sana itu Natal di bulan Januari Bang. Ada yang tanggal 7 Januari, ada yang tanggal 17 apa 16 Januari Bang. Udahlah. Bang Andi, berarti bisa dong kita ada sekolah untuk jadi Tuhan ya Bang ya? Bukan sekolah jadi Tuhan, memang dia sudah jadi Tuhan. Karena di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya dari bayi sudah Yesus adalah Tuhan, ya di Tuhan sekolah. Gitu. Bukan sekolah ketuhanan. Sering kok kita diskusi sama, ada yang mengatakan ada lembaga kealahan, ada semacam, ada kemarin apa ya itu dia ngomong tuh, mereka kayak diskusi bertiga gitu loh, apa lupa saya itu. Macam-macam lah. Yang ini Tapi ada yang lucu Bang. Tante Rina Solihin mengatakan waktu itu Bang, usia 12 tahun Yesus itu membantu emaknya gitu jadi tukang kayu Bang. Nah itu ada lagi Bang. Ya, tapi kalau mau jujur itu lebih jujur sedikit siapa ya, Ibu Rita Wahyu. Agak terbuka sedikit dia. Dia jarang ngarang kalau dia sarapan pagi itu. Beda sama Bambang. Kalau Rita. Nah kalau lebih jujur lagi itu ya Pendeta Yakob Sulistyo, dia lebih jujur. Jujur dalam menerjemah dan konsisten. Nah kalau mau jujur lagi, agak sedikit konsep ketuhannya benar tuh ya kayak Presdonal, Unitarian gitu, sama Saksi Jehovah. Cuma Saksi Jehovah juga agak sedikit kelirunya banyak. Yesus itu tidak disalib tapi disulah. Macam-macam sekali teman-teman. Kita lanjutkan lagi gimana Bambang berbicara Pak Jul menyekolahkan Tuhannya. Tapi jangan ditebak dulu ya, jangan ditebak dulu Bang Andi, jangan ditebak dulu. Enggak. Elohim merakefet alfin dihafal. Ketika usia bed sever dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan nabi-nabi.
Bandingkan dengan pendidikan Islam. Usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan. Ayat pendek, juz amma. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar. Salah dia, ada salahnya dia. Ya, Adonai. Wantar. Teks pendek tadi masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok, dengan yang namanya sholat 7 waktu. Itu meneruskan tradisi Sidurim. Ya, makanya di dalam gereja Koptik, gereja Syria itu ada Tuhfatur Ruqyah fi sholati fardiyah. Jam-jam sholat yang difardukan. Itu bukan dari Islam, itu dari gereja ortodok. Nah, setelah Talmud, itu untuk mempersiapkan dia usia 12 atau 13 tahun, dia bar mitzvah, lalu masuk di Bet Midras. Setelah Bet Midras, dia belajar, lalu usia 30 tahun baru dia boleh mengajar. Midras. Karenanya orang dianggap matang secara rohani umur 50 tahun. Pensiun. Makanya jelas Anda mencari sweet 17-nya Yesus, ya tidak ketemu pikiranmu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi. Tapi ingat, kalau sudah Yahudi begini jangan mabuk Yahudi. Anda Kristen, ya jangan lebih percaya Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Wah buset. Waduh. Talmud itu. Ya ini namanya mengaku pengikut Yesus tapi jangan mengikuti apa yang pernah dilakukan Yesus. Anda harus ke barat-baratan. Tapi kalau menilai Yesus jangan memasukkan dirimu ke barat-baratan. Yesus itu Yahudi. Ini namanya tidak ada pendirian. Gitu. Benar kata kalau Bambang Nursena Pak Jul, dia itu cenderung tidak terstruktur kayak Esra Soro tadi karena dia Hebrew. Dia bacakan Hebrew, orang nggak ngerti. Kalau Bambang Nursena ada Hebrunya, ada Indonesianya, SD, SMP, SMA, STT. Sama sebenarnya dia terangkan nih. Cuman Bambang Nursena agak sedikit ngambang kemana-mana. Kalau Esra Ashoru langsung masuk ke jantungnya. Yesus sekolah umur sekian, dia kuliah 10 tahun di STT. Kalau Esra Ashoru itu, Yesus itu sarjana teologi, STH dia. Gitu loh. Nah kalau Bambang Nursena itu seperti ASN gitu ya. Ada 50 tahun masa purna pensiun. Tapi ya mohon maaf, Yesus hanya mengajar 3 tahun setengah. Karena bener ada juga benernya nih di usia 30 itulah Yesua Amasya itu menerima firman. Sebagaimana di Yohanes 17:8. Segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesua Amasya ini tidak sekolah menerima ilmu. Tapi sang pencipta langsung memberi ilmu kitab suci wahyu ke dalam diri Yesua Amasya untuk mengajar kepada domba yang hilang di Israel. Gitu ya. Kalaupun misalnya dia bergaul, kenapa? Karena Yesua Amasya itu mengajarkan ilmunya. Nah kemana dia waktu kecil? Ya biasa, is okay, nggak ada sejarahnya di Bible. Itulah kalau tidak ada sirah nabawiyahnya Yesua Amasya. Ini yang problem teman-teman. Tidak ada sirah nabawiyahnya. Anda boleh baca bagaimana silsilah Yesus itu di antara di Lukas dan Matius kalau nggak salah itu berbeda. Itu ya. Jadi tergantung orang menafsirkan seperti apa. Bambang Nursena ya lain, yang lain, semua lain-lain cara gitu. Kenapa? Tidak ada pijakan. Coba teman-teman ditanya di sini. Coba sebutkan bagaimana silsilah atau sirah nabawiyahnya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam sampai ke beliau. Atau Nabi Muhammad sampai ke Adam. Jelas kita bisa sebut. Jelas bin gitu loh. Jelas gitu. Nah inilah kalau tidak ada yang demikian. Tapi berusaha dibuat-buat. Akhirnya ngaco. Itu loh bang. Janganlah bikin ngaco gitu loh.
lebih baik silent saja berkata bahwa di dalam Bible Yesus 13 sampai 29 tidak tercatat, kelar. Jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Karena yang ada terakhir itu 12 tahun dia ke sinagog. Udah itu hilang udah. Nah, kalau mau melihat, sayang sekali banyak yang dihilangkan. Bagaimana kalau ada Injil Thomas? Bagaimana di Barnabas? Injil Barnabas. Bagaimana Injil Barnabas? Ada di sana. Tapi mereka tidak make. Nah, kalau mau jujur baca Injil Barnabas. Jelas di sana, teman-teman ya. Jadi makanya kita juga tuh harus baca di sana gitu. Nggak ada memang yang disembunyikan di sini. Tapi alangkah naibnya seorang Bambang Nursena tidak alkitabiah dalam menyampaikan, tapi by argumentasi karangan sendiri. Akhirnya apa? Ya jadi lucu kalau Tuhan sekolah. Kira-kira gitu. Betul Bang, betul Bang. Sepakat. Jadi memang, aku nambahin Bang Hadi ya. Siap. Jadi memang ternyata kesimpulannya tidak ada dasar pijakan yang kuat di dalam Bible mereka terkait hilangnya Yesus entah kemana gitu pada usia 13 sampai 29 tahun. Artinya Bible-nya itu tidak valid berarti Bang logikanya. Karena ada data manuskrip yang tidak ketemu. Itu poin utamanya Bang Andi. Dan ini sama dengan pada waktu perdebatan antara Ustadz Wafi dengan Sopkatul Salome ya kan. Ada kurang lebih 7.000 manuskrip yang tidak jelas gitu kan. Yang mana yang benar yang mana enggak kata Sopkatul Salome kan. Nah, kemudian yang menarik Bang, yang tadi kata tentang Barnabas, ternyata waktu aku ikut kajiannya Ustadz Kate kemarin Bang di tempat Yonatan, ternyata mengapa terjadi Injil kanonik atau apokrifa gitu kan Bang. Yang ada Injil yang kata Bang Andi tadi Thomas gitu kan. Injil Barnabas, Injil Maria itu kenapa tidak dipakai? Ternyata ini politik dari Paulus Bang. Ternyata menarik ini persoalan penjelasannya. Karena apa? Karena Paulus dan Barnabas itu mencoba menyembunyikan si Markus ceritanya. Siapa itu Markus? Markus adalah ponakan Barnabas. Ada tarik-menarik antara Paulus dengan Markus waktu itu, Bang. Jadi sehingga dikatakan oleh Oten, Injil Barnabas itu adalah Injil bidat, ya kan, atau Injil apokrifa. Tetapi yang sebetulnya Injil apokrifa yang aslinya adalah Injil siapa Bang? Injil Lukas Bang. Karena dapat dikatakan dia adalah Injil yang Wartawan. atau wartawan. Iya, ternyata dia ini seorang dokter dan Lukas ini murid dari si Paulus, mengikuti Paulus dan dia adalah bule Yunani gitu dari Antioquia. Dan si Lukas ini adalah Helenis, pengikut Pak filsafat stoikisme. Nah, jadi Lukas ini ternyata hidup selibat atau tidak kawin, Bang. Jadi ternyata Bible kanonik itu adalah konsep politik pemilihan siapa Bible mana saja yang dimasukkan. Ternyata ada 4 Bible, Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu tadi. Ternyata salah satunya Lukas. Itu sebetulnya kemarin waktu aku bimbingannya Ustadz King, itu adalah Injil palsu. Karena dia bukan dari murid Yesus. Tetapi Lukas, bule Yunani, adalah murid atau pengikutnya Paulus. Nah, jadi itu Bang tambahannya. Apokrifa itu yang disembunyikan atau dia tidak diakui ya. Betul. Itu apokrif. Jadi istilah-istilah tidak lazim sebenarnya, harus di-Indonesiain sama teman-teman. Kalau menurut saya sih Lukas yang apokrif. Lukas itu dokter pribadi Paulus, kok dia bisa menulis? Nah, itu masalahnya, Bang. Ternyata Lukas itu dekat dengan Theophilus. Theophilus adalah seorang pejabat pemerintahan di Romawi yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nah, jadi itu, Bang. Ya, makanya boleh Anda buka Lukas pembukaan Theophilus yang mulia. Ya kan dia mau mengirim surat ke Theophilus yang mulia. Banyak orang.
memberitakan dan bla bla begitu, ya baiklah saya akan meneliti, menanyakan saksi-saksi, kemudian saya bukukan untuk berguna bagimu, kan gitu. Itulah. Tapi oke lah, kita bukan arahnya ke sana. Yang penting di sini adalah Bambang Nusyena sama Esra suruh kompak menyekolahkan Tuhan. Itu sih intinya. Silakan lagi lanjut Pak Jul. Itu sekalipun bernilai historis, tetapi dia ditulis orang-orang yang tidak percaya Yesus. Rasul sendiri melantik murid-muridnya yang dikenal dengan para apostolic fathers tadi. Seperti misalnya Petrus melantik muridnya Ignatius dari Antioquia dan Evodius. Petrus melantik yang namanya Linus di Roma. Andreas melantik orang di Konstantinopel. Itu punya kesinambungan sejarah yang disebut khilafah rasuliyah atau suksesio apostolik. Ini metode pembuktian bahwa ajaran yang diberikan Konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus, dan seterusnya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Ignatius dari Antioquia. Ignatius tidak berbeda dengan diajarkan Rasul Petrus dan seterusnya. Jadi itu, maka saya berikan peringatan, jangan kemudian kita ini lebih percaya pada sumber Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Akibatnya apa? Kristennya mogol. Mogol itu apa? Kristen enggak Kristen, Yahudi enggak diakui. Kan itu kan? Nah, seperti zaman dulu londo burung Jawa tanggung. Jawa wis ra iso nembang, londo ra diakoni karena orang gawe sepatu. Nah, sekarang lah. Kekristenan yang kehilangan identitas karena kita tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri, itu satu. Kedua, terjadi pergeseran ketika Bait Allah hancur. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 5 Agustus. Kira-kira jam 4 sore ruangan Bait Allah itu terbakar dan dicatat di mana? Kemana-mana ini Pak Jul, bukan lagi intinya. Yang ngarang udah Pak Jul. Ya udah itu. Dia cuman Bambang Nusyena ini ditanya apa, dijawab apa. Kemana-mana dia menjawabnya. Intinya adalah bahwa Tuhan Esra Sorus sama Bambang Nusyena kompak bahwa Tuhan itu sekolah. Di usia-usia sekolah 30 tahun dia ngajar. Kemudian mati disalib di usia 33 setengah gitu. Bambang Nusyena menghimbau bahwa jangan percaya liturgi Yudaisme, jangan percaya Yahudi gitu ya, tapi percayalah bapak-bapak gereja. Artinya apa? Jangan percaya apa yang pernah dialami Yesus di Yudaisme di sana begitu. Tapi percayalah hasil dari bapak-bapak gereja barat seperti Konsili 325, 381 dan Kalsedon itu gitu. Percayalah itu bapak-bapak itu. Percayalah Petrus gitu ya, dibeli rasul lah. Males gue dengerin diberi rasul ke Petrus gitu. Rasul bahasa Arab, Petrus bahasa Barat. Gimana nyambungnya coba teman-teman? Apostolos Bang. Apostolos lah Bambang gitu loh. Aduh. Nah, itu kagak nyambung itu loh. Rasul itu berbahasa Arab. Rasul itu digelar kepada seorang yang menerima wahyu dari Sang Pencipta, punya kitab, wajib disampaikan kepada umatnya. Itulah rasul. Nah ini Petrus, rasul. Apa kriterianya? Paulus, rasul. Apa kriterianya? Inilah pembohongan publik juga nih teman-teman ya. Gue paling kesel loh kalau diskusi rasul Paulus. Kenapa enggak apostolos Paulus? Kalau kita diskusi begini ya, apostolos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Rasul. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Rasul. Rasul bahasa apa? Arab. Terus Indonesianya mana? Nggak ada. Utusan. Mestinya utusan, tapi dia nggak mau pakai. Kan aneh kalau utusan Paulus. Iya. Aneh, nggak mau dia pakai utusan Paulus, maunya rasul. Kenapa? Karena rasul itu adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Sang Pencipta. Inilah orang-orang yang penggunaan kayak begini ke Islam-Islaman. Jadi Paulus itu mau di-Islam-Islamkan, ada predikat rasul sama dia. Kagak laku, Bu. Yakin gak laku gitu. Jadi saya himbau ya, berilah bro. Lu Kristen-Kristen yang baru belajar jangan pakai itu. Kau dibodoh-bodohi lah itu. Rasul itu bahasa Arab. Terjemahkan ke bahasa Indonesia utusan. Jadi kalau apostolos diterjemahkan ke bahasa
Indonesia utusan. Kalau malu pakai utusan, pakai originalnya apa? Apostolos Paulus atau Apostol Paulus. Keren kan? Tapi nggak mau mereka punya kayak begitu. Kenapa? Nggak laku nanti Paulus. Apalagi nih apostol-apostol. Gitu dari saya. Intinya terakhir dari saya bahwa Esra Soru to the point, Bambang Nursena muter-muter, tapi keduanya intinya adalah kompak menyekolahkan Tuhan yang namanya Yesus. Sekian dan terima kasih. Oke. Azul, Ya, ya Aku lanjut apalagi ya mau Bang. yang kita bahas. Mereka silakan juga Bang memberikan Pipan, mau ditambahan? Ya, aku nambahin dikit. Jadi kesimpulannya, menurut Pendeta Mel Acok, jadi agama Oten itu adalah agama kompromi katanya. Jadi ternyata si Bambang Nursentot dan juga siapa Esra Soru bersepakat dan berkompromi bahwasanya Tuhannya sedang sekolah untuk menjadi Tuhan gitu kan Bang. Sehingga apa? Kalau ada sekolah menjadi Tuhan, aku ikutan juga daftar Bang Panji, itu aja. Aduh. Jangan begini ya, jangankan sebagai Tuhan, seorang rasul, utusan itu nggak perlu sekolah. Nggak Tidak. perlu. Kenapa? Kalau dia sekolah artinya nanti dicurigai ilmunya dapat di bangku sekolah. Itu loh. Rasul itu, utusan itu ilmunya langsung dari Sang Pencipta yang mengutus dia. Karena dia menerima firman. Lebih tinggi ilmu mana? Ilmu langsung dari Sang Pencipta daripada kita dapat di bangku sekolah. Nah, langsung dari Sang Pencipta, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang pernah ada di muka bumi ini yang paling berpengaruh adalah siapa nomor 1? Nabi Muhammad SAW. Oleh Michael Hart, bukan Muslim itu yang rilis. Nomor 2 Gandhi, nomor 3 Yesus. Jadi kalau ada orang sekolah terus diberi gelar sebagai rasul, apalagi diberi gelar sebagai Tuhan, jangan percaya. Karena ilmu di sekolah itu ya ilmu dunia. Kecuali orang-orang itu tidak diberi gelar rasul, boleh mempelajari ilmu-ilmu religi. Seperti kita-kita ini ya bisa belajar Al-Quran di sekolah, madrasah dan seterusnya. Tapi kita bukan rasul, kita bukan nabi. Gitu. Jadi di zaman itu nabi nggak boleh sekolah, malah dikatakan umi. Supaya apa? Supaya orang tidak orang banyak nanya. Kenapa? Kalau sampai Nabi Muhammad SAW bisa menulis dan bisa membaca, orang curiga, nggak mungkin lah firman Allah yang disampaikan orang dia belajar kok. Nah lebih parah kan Mas Panji? Iya, betul. Nah di situ. Nah ini sekolah. Bagaimana mungkin sekolah? Terus dia ngajar. Iya, lebih pintar saya. Gitu loh. Gurunya lebih hebat lagi Bang. Iya, apalagi gurunya gitu. Aduh. Nah inilah ketidakstabilan dalam berpikir. Karena ini yang dibicarakan adalah Tuhan. Oke lah diturunkan sedikit. Bukan Tuhan, seorang rasul, utusan Tuhan. Sebagaimana Yesus kan berkata, aku ini utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan sekolah, dia bercampur aduk antara firman yang diterima dengan ilmu yang dapat di bangku sekolah. Orang nggak bisa milih, ngarang aja lu, itu kan lu sekolah. Ilmu gue juga sama yang gue dapat lu di sekolah. Gimana itu? Gue nggak bisa ngebayangin kalau Tuhan sekolah, dia ranking 2, ada yang ranking 1. Gimana itu? Ayo, malu kan? Malu loh. Atau rank terakhir Bang, bisa juga Bang, rank terakhir. Apalagi dia kuliah 10 tahun, bayangin gitu. 10 tahun enggak di DO sekalian. Saya aja cuma 4 tahun kok kelar. Coba tampilkan Pak Jul berapa tahun itu dia kuliah. Dari umur 20 sampai 30 loh. Esra Soru tuh. Enggak kepikiran apa Esra Soru ya? Kok kuliah 10 tahun? Itu mahasiswa abadi. Jawab Bang. Asal jawab Bang. Kira-kira berapa IP-nya ya?
Kumlot, Bang, kumlot itu. Aduh. Makanya Nasakom dapat bang, gelar nasakom. tulus. Nasakom. Tahu nasakom apa Panji? Apa tuh? Nasib 1 koma. Ya kalau ada yang mengatakan gini ya, kemanusiaannya yang sekolah, berarti Tuhannya Tuhan- off dong. berarti ketuhanannya disimpan di rumah. Iya. Kan begitu. Ya nggak bisa dipisahin. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Buktinya waktu dia bermujizat, dia pakai fisik kok. Nah, ditanya, waktu dia bermujizat, oh menandakan dia Tuhan. Nah, waktu dia sekolah, Manusia. nah Tuhannya Iya, kemana? betul. Tapi yang Tuhannya jelas begini ya, buat teman-temanku, saudaraku yang lagi menyimak waktu kita live ini sungguh pembelajaran yang sangat luar biasa. Amankan video ini, amankan, share ke semua media sosial agar saudara-saudara kita yang muslim mendapatkan pembelajaran. Ada pengakuan dari pendeta Ezra Soru bahwa Tuhannya mereka bersekolah. Dan buat saudara-saudaraku yang Kristen, terimalah Tuhan kalian bisa bersekolah dan pernah bersekolah. Inilah risiko kalau menuhankan anaknya orang. Jadinya kayak begini. Ya, tolong ya teman-teman yang di live comment, share dan amankan video ini. Agar apa? Agar semuanya paham. Janganlah sembah anaknya manusia. Mungkin itu aja Mas Panji, Mas Andi, Mas Pipang, kita cukupkan karena ini Oke. Bang, aku terakhir Oke, sedikit aja. Jadi berarti bang, yang lebih jujur itu Mongol bang, bener nggak bang? Oh iya, Iya, Mongol. iya benar. Nah itu aja kalimat terakhirku bang. Disuruh Mongol sekarang udah turun, agak turun dia karena suka menghina agamanya sendiri, akhirnya jarang dapat job. Banyak yang nggak suka dia. Iya. Cuman sepintas kalau boleh mengutip sebelum ditutup, Mongol mengatakan gini. Kalau catatan Nabi Muhammad dari 0 sampai 40 tahun menerima wahyu, tercatat struktur sampai meninggalnya ada. Ajib katanya gitu. Yesus dari sekian ke sekian ngilang. Itu dia kalau boleh menukil pernyataan beliau. Ya, terima kasih sahabat semua yang telah menemani kita mereaksi 2 video di mana isi 2 video ini ada kesamaan dan kekompakan mengenai Yesus sekolah. Bulan sekali. Iya. Bang Ajito, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Enggak, kepencet doang Iya gitu. Kak Bang Ji. Kang Panji. Oh. Kan ini kan sekolah. Terus diangkat jadi 2 nih tahun apa kan? Nah, itu di Apa pertanyaannya? sekolah terus diangkat jadi Tuhannya tahun berapa Oh, katanya Bang? enggak, itu pertanyaannya salah, kita harus luruskan juga. Yesus Oh. itu enggak pernah diangkat jadi Tuhan. Kenapa? Yesus itu keluar dari Bapa. Memang dia Tuhan dari sononya, jawabannya teman Kristen. Kita juga nggak boleh kayak gitu. Nah, Jadi, tidak ada Tuhan yang diangkat. Menurut pendapat mereka, Yesus itu keluar dari Bapa, datang dari Bapa, firman menjadi manusia. Jadi Yesus itu Tuhan dari sananya. Selama di dunia menjalankan misinya, dia manusia. Setelah dia mati di salib, bangkit kembali menjabat menjadi Tuhan. Baik, terima kasih. Oke, Iwan Bila semuanya, saya kira sudah cukup. Kita akhiri untuk sesi ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau nggak ditutup gini muter aja. Udah selesai poinnya.